Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah datang ke video ini. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan. Mungkin teman-teman ingin mengetahui nih bagaimana aturan dalam menulis kata depan dan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan memahami apa itu kata depan dan kata imbuhan. Oke. Sebelumnya kita coba kuis dulu, kata mana yang benar, di rumah atau di spasi rumah. Lanjut, dibeli atau di spasi beli. Nah, ternyata yang benar di spasi rumah, tetapi yang kedua yang benar dibeli tanpa spasi. Nah, apa perbedaan di spasi rumah dengan dibeli tanpa spasi? Oke, ternyata perbedaannya kata di spasi rumah merupakan kata depan, sedangkan dibeli itu merupakan kata imbuhan. Kata depan, apa tuh? Kata depan adalah kata yang selalu ada di depan kata benda, kata sifat atau kata kerja. Nah, fungsinya itu untuk menyatakan lokasi, arah, tujuan, alat, dan lain-lain. Apa aja nih contoh dari kata depan? Nah, ada di, ke, dari, pada, untuk, kepada, dan sebagainya. Nah, penulisan kata depan ini harus dipisah. Jadi, tidak boleh digabung seperti yang tadi ya, di rumahnya digabung, itu tidak boleh. Contohnya, di mana rumahmu? Di spasi mana? Adik berlibur ke Pantai Kuta, ke spasi Pantai Kuta. Dia baru saja pulang dari pasar, dari spasi pasar. Jadi penulisannya harus spasi. Nah, karena di sini dia menyatakan lokasi. Selanjutnya, kata imbuhan. Nah, kata imbuhan ini kebalikan dari kata depan, yaitu unsur yang ditambahkan di awal, di tengah, di akhir sebuah kata atau gabungan posisi imbuhan. Nah, kalau kata depan tadi itu kan harus di awal nih, di awal kata dasar. Kalau kata imbuhan ini bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, ataupun di awal ditambah akhir, atau maksudnya itu mengapit kata dasar. Nah, fungsinya kata imbuhan ini untuk membentuk kata benda, kata kerja, kata sifat. Kalau kata depan tadi hanya untuk menunjukkan posisi. Kalau ini biasanya untuk menunjukkan kata benda, kata kerja, kata sifat. Biasanya sih banyak kata kerja ya. Contohnya yaitu me, di, ter, mekan, pean, an, i, dan lain-lain. Nah, cara penulisannya harus digabung, tidak boleh di spasi. Seperti kata depan itu nggak boleh. Jadi kalau kata depan itu di spasi, kalau kata imbuhan itu digabung tanpa spasi. Contohnya, dia menjual makanan. Nah, menjual digabung ya. Siska dijemput ayah, dijemput tidak ada spasi. Prinsip mereka sungguh berlawanan, digabung juga. Nah, cara kerjanya kita harus tentukan dulu bentuk dasarnya. Bentuk dasar itu bisa kita lihat melalui KBBI. Menjual, bentuk dasarnya jual. Jadi kata dasar itu atau bentuk dasar itu maksudnya bentuk terkecil dari sebuah kata. Kata jual merupakan bentuk dasar karena kata jual tidak bisa lagi dipotong-potong atau dipenggal-penggal menjadi ju atau al. Kalau menjual kan bisa nih menjual, berarti jual. Jual nggak bisa ju, al, nggak bisa. Jadi jual adalah bentuk terkecil. Nah, itulah namanya bentuk dasar. Makanan terbentuk dari kata dasar makan ditambah imbuhan an. Dijemput, ditambah jemput. Berlawanan, kata dasarnya lawan, lalu mendapatkan imbuhan ber dan an atau mengapit kata dasar atau bentuk dasarnya. Selanjutnya
Kita coba langsung latihan ya, karena ini materinya sangat mudah. Candi Sambisari ditemukan secara tidak sengaja oleh petani yang mencangkul di sawahnya. Pertanyaannya, apakah ada imbuhan dan kata depan yang salah? Oke, ternyata ada dua ya. Pertama itu kata ditemukan. Ditemukan itu tidak boleh dipisah karena ini merupakan kata imbuhan atau kata kerja. Harusnya kita gabung atau tanpa spasi. Selanjutnya di sawahnya. Nah, di sawahnya ini salah, harusnya pakai spasi. Jadi ditemukan itu tanpa spasi. Di sawahnya pakai spasi karena menunjukkan kata tempat. Lanjut. Ada coretan pena di wajahnya. Dia mengambil cermin di tasnya. Coretan itu sekarang sedang dihapus. Apa nih yang salah? Oke, yang salah ada di wajahnya. Oh, di wajahnya bener nih, sorry. Di wajahnya bener, karena sudah menunjukkan kata tempat. Kalau kata tempat atau preposisi itu kata depan dipisah, di spasi ya. Ini bentuk spasi nih, kita kode spasi. Lalu dia mengambil cermin di tasnya nih, di tasnya. Seharusnya tas itu kan kata benda nih. Berarti kalau di tasnya menunjukkan tempat. Tempatnya di mana? Di tas. Jadi harusnya di spasi atau dipisah. Coretan itu sekarang sedang dihapus. Oke, dihapus. Tidak boleh dipisah atau dispasi karena menunjukkan kata kerja atau nama lainnya imbuhan. Selanjutnya, Ani meminta maaf kepada ibunya di ruang tamu. Nah, kesalahannya di ruang. Di ruang itu menunjukkan tempat, berarti harus dipisah. Kalau dia menunjukkan tempat, harus dipisah. Ya. Nah, di sini ada salah lagi. Oke, kepada. Kepada juga harusnya digabung karena ini menunjukkan satu kata. Kepada, satu kata, bukan ke spasi pada. Kalau ke spasi pada maknanya lain lagi nanti ya. Oke, kita cek. Oke, benar. Ternyata kepada seharusnya digabung dan di ruang seharusnya diberi spasi karena menunjukkan tempat. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.